Jadi teman-teman semua, makasih udah join. Aduh, aku termasuk Suaranya Daniel jelas gak ya guys? Sorry. Enggak. Oh, enggak ya dari tadi ya? Oh, oh, oke. Oke deh nggak apa-apa, dari aku aja, mulainya. Thank you ya teman-teman buat ininya, apa namanya, buat waktunya juga, hari Minggunya sorry keganggu juga. Tapi, terima kasih untuk semangatnya nih, untuk belajar statistika lanjutan dan mudah-mudahan, apa namanya, UASnya bisa lancar juga nanti, di minggu depan gitu. Nah, di sini ada Revaldo. Nah, Revaldo ini dia ketua Departemen Pendidikan juga di BEM FEB UI. Nah, nanti yang akan apa namanya itu yang akan membahas soal UAS belajar bareng-bareng nih. Nanti Revaldo 2 jam ke depan kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Revaldo mau mulai atau gimana? Atau mau kenalan dulu? Di sini ada teman-teman mahasiswa ekstensi gitu. Boleh langsung mulai aja. Berarti suara gue kedengeran kan ya? Kedengeran, aman, aman. Oke, thank you. Halo teman-teman semua, gue Revaldo dari BMFB UI. Mungkin gue bisa langsung share screen aja kali ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, ini gue udah siapin beberapa soal. Sebenarnya ini campuran dari 2 atau 3 tahun UAS Statlan beberapa tahun ke belakang. Dan sebenarnya kalau untuk materinya, untuk UAS ini sebenarnya materinya utamanya ada 3. Jadi nanti materi pertama itu ada yang ini analisis regresi. Analisis regresi ini nanti kita bakal lihat sebenarnya analisis regresi ini cukup simpel juga. Terus habis itu materi kedua itu nanti akan ada time series. Nanti kita akan ngitung kalau kita akan lihat kalau data itu ada seasonality-nya, pattern-nya kayak gini. Terus habis itu materi terakhir itu sebenarnya namanya non-parametric test. Tapi dia terdiri dari 4 bagian. Ada Kruskal-Wallis, ada Spearman rank, ada Wilcoxon rank sum, sama ada Wilcoxon sign rank. Ini masing-masing ada tujuannya sendiri, tesnya untuk apa-apa aja. Nanti gue juga bakal jelasin. Ya, jadi gitu materinya cuma 3 sebenarnya. Mungkin gue langsung masuk ke ngerjain soal aja kali ya sambil ngejelasin materinya. Pertama kita masuk ke materi paling pertama dulu untuk analisis regresi. Jadi bisa baca soalnya dulu. Tujuan pembangunan berkelanjutan memberikan arahan kepada negara-negara untuk mengurangi rasio kematian maternal atau RKM menjadi 70 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Akan tetapi hasil long form SP di tahun 2020 itu menunjukkan bahwa di Indonesia RKM-nya adalah 189 dan sangat bervariasi antar provinsi. Di mana di DKI Jakarta itu 48 dan di Papua 556, 565. Nah, menanggapi fakta di atas, ada ahli demografi terkenal dari Indonesia menyelidiki faktor-faktor berkontribusi terhadap variasi RKM di Indonesia. Dalam studinya, dia menggunakan data dari BPS dan menggunakan regresi berganda dengan variabel dummy. Unit analisis adalah provinsi dan variabel dependen adalah RKM. Ini RKM adalah variabel dependennya. Variabel independennya adalah tahun rata-rata sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, presentasi penduduk miskin, dan wilayah. Wilayah ini bentuknya sebagai variabel dummy. Nah, di sini dia jelasin variabel dummy-nya karena jadi kalau variabel dummy itu artinya dia sebagai suatu variabel dia itu hanya cuma bisa angkanya 0 atau 1.
karena apa namanya dia hanya antara iya atau enggak. Misalnya di sini ya, di sini variabel wilayah itu tuh cuman bisa antara Jawa dan Bali, yaitu hasilnya di satu, atau enggak dia luar Jawa dan Bali hasilnya nol gitu. Kalau misalnya persentase penduduk miskin kan angkanya bisa bisa nol, bisa satu, bisa dua, tiga sampai 100 gitu. Sedangkan kalau variabel DAM itu hanya nol atau satu. Tapi untuk perhitungannya sebenarnya sama aja. Oke. Terus habis itu eh, si ahli demografi ini udah ngelakuin regresi dan udah ada outputnya semacam gini. Nah, sama yang kita disuruh lakuin adalah isilah sel kosong pada tabel tersebut. Nih, ada beberapa yang kosong. Oke. Nah, mungkin pertama-tama sebelum ngisi, jadi cara kita ngerjain untuk yang bagian tabel ANOVA ini sebenarnya kita start dari kiri, nanti kita ke kanan. Pertama dari DF dulu atau degree of freedom. Sebenarnya untuk rumusnya adalah eh, kalau DF yang regression, dia itu rumusnya cuma K. K itu adalah jumlah variabel independen. Di sini variabel independen ada tiga ya. Ada tahun rata-rata sekolah, ada penduduk miskin, ada wilayah. Karena variabel variabel independen tiga, jadi makanya di sini dia tulis DF regressionnya tiga. Kalau untuk residual, dia itu rumusnya N min K min satu. N itu adalah observationnya, K itu adalah independent variabelnya, dan minus satu. Itu jadi 34 kurang 3 kurang satu sama 34. Nah, paling 30. Dan untuk totalnya itu sebenarnya rumusnya tinggal N min satu atau 34 kurang satu. Jadi hasilnya 33. Atau sebenarnya bisa juga DF dari regression ditambah DF dari residual sama dengan 33 juga. Gitu. Untuk yang pertama, poin A, nomor satunya DF dari total. Rumusnya N minus 1. 34 minus 1 sama dengan 33. Terus untuk yang kedua, sum square. Nah, sum square ini rumusnya agak panjang, cuman biasanya kalau untuk analisa regresi ini udah dikasih at least 2 dari 3 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau nyari sum square total, itu sebenarnya tinggal ngejumlahin sum square residual sama sum square regression gitu. Jadi, ini tinggal dijumlahin aja. Di sini SST atau sum square total sama dengan SSR sum square residual. Sorry, sum square regression tambah sum square error. Error itu sama dengan residual ya. Jadi regressionnya 156.113 tambah yang errornya 65.925. Hasilnya adalah 262.138. Tuh. Ini untuk yang nomor 2. Terus habis itu nomor 3. Nah, kalau untuk mean square, ini rumusnya karena di mean square dia rata-rata, sebenarnya tinggal sum square dibagi sama DF-nya. Jadi, misalnya yang ini kan udah ada angkanya nih. Itu rumusnya tinggal 65.000 sekian dibagi sama 30. Jadi yang atas kita juga sama, 196.000 sekian dibagi sama 3. MSR atau mean square regression sama dengan SSR dibagi DF dari regression sama dengan 196.113 bagi 3. Hasilnya 65.371. Nah, terakhir untuk poin A itu F, atau di sini sebenarnya istilahnya adalah F statistik. Ini rumusnya adalah MSR dibagi MSE. Nah, MSR itu yang ini mean square dari regression, MSE itu mean square dari residual atau mean square error. Tuh. Jadi tadi yang MSR itu udah dapet di atas ini, MSE-nya yang ini. Tinggal dibagi aja. 65.371 bagi 2.198. Sama dengan 29,72. Gitu. Terus, udah poin A udah selesai. Sekarang kita ke poin B. Interpretasikan nilai dari R square-nya.
Ini R square tuh yang ini, R square. Habis itu juga ada adjusted R square, cuman sebenarnya interpretasinya sama aja, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, cuman di sini R square-nya dia sama dengan 0,748 atau enggak dia itu sama dengan 74,8%. Nah, aduh. Nah, R square itu dia itu rumusnya adalah sum square regression dibagi dengan sum square total. Nah, artinya apa? R square itu artinya sebanyak angkanya ini, sebanyak 74,8% dari variasi dependent variable. Jadi variasi dari RKM ini, itu sebanyak 74,8% variasinya bisa dijelaskan oleh model ini. Artinya tiga variasi dari RKM ini bisa dijelaskan oleh perubahan dari ketiga independent variable ini, tahun rata-rata sekolah, persentase penduduk miskin, dan juga wilayah. Gitu. Sisanya sebanyak 25,2% itu nggak bisa dijelasin sama model ini. Artinya dia termasuk dari errornya. Gitu. Sebesar 74,8%. Variasi RKM dapat dijelaskan model. Gitu. Jadi untuk R square itu semakin besar angkanya pasti semakin bagus karena berarti model kita semakin akurat untuk menggambarkan perubahan dari angka dependent variable yaitu si RKM tadi. Nah, terus habis itu kalau udah ada R square ngapain ada adjusted R square? Jadi R square itu sebenarnya punya kekurangan di mana dia itu iya makin gede dia makin bagus, tapi dia uh, kalau variabel independen yang kita pakai yang ini misalnya tiga ini kita misalnya ubah jadi kita pakai jadi semakin banyak. Misalnya dari tiga kita pakai jadi tujuh. Meskipun nanti semakin kita tambahin variabel itu, sebenarnya variabel itu nggak ada hubungannya sama uh, dependent variable kita. Dia angkanya tetap akan semakin bagus gitu. Meskipun nanti semuanya tidak signifikan, dia angkanya akan semakin bagus juga. Tuh. Nah, adjusted R-square itu bakal ngelihat kayak, oh ya ini variabel-variabel yang nggak penting tapi sebenarnya dimasukin, itu nggak akan ngaruh. Jadi adjusted R-square itu sebenarnya yang lebih akurat gitu untuk menggambarkan eh, seberapa bagus model kita. Terus habis itu masuk ke poin C. Apa arti dari nilai koefisien regresi untuk variabel TRS atau rata-rata tahun sekolah dan juga tingkat kemiskinan? Nah, dia kan tadi minta koefisien. Koefisien itu simbolnya adalah beta. Terus habis itu dia minta beta dari TRS. Beta dari TRS atau koefisien itu kita bisa lihat di sini. Nih. Oh ini typo. Nggak tahu mana yang typo. RTS atau TRS sama aja. Koefisiennya adalah minus 37,3. Eh, artinya itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita tulis modelnya, dia itu akan begini modelnya. Jadi gue tulis di samping sini aja. RKM pakai cap karena ini adalah apa namanya masih hipotesis adalah interceptnya 471,5 tambah eh, sorry, minus 37,3 variabel dari TRS plus 8,6 variabel dari miskin dan juga minus 74,1 dari wilayah. Nah, maksudnya itu apa? Jadi arti dari model ini tuh harusnya udah pada paham juga sih ya. Pokoknya intinya eh, angka TRS kalau misalnya dia ada satu, dia akan mengurangi RKM sebanyak minus 37,3 gitu. Nah, kalau misalnya dia dua, ya udah 37,3 dikali dua. Jadi interpretasi dari koefisien itu adalah eh, setiap kenaikan satu tahun rata-rata sekolah, penduduk
usia 15 tahun ke atas, maka akan menurunkan RKM atau variable dependent kita sebesar 37,3. Nah, ini sampai sini sebenarnya udah benar, cuman kita harus tambahin juga ceteris paribus ini nggak boleh lupa. Gitu. Nah, terus habis itu untuk yang kedua dia minta juga untuk variabel tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diminta. Oke. Jadi beta dari miskin itu adalah 8,6. Nah, sama berarti di sini kalau kita lihat nih 8,6 dia kan positif. Jadi setiap 1% angka kemiskinan itu akan meningkatkan RKM sebanyak 8,6 karena nanti kan 8,6 ini bakal masuk ke sini gitu. Jadi eh, oke. Jadi interpretasinya adalah setiap kenaikan 1% penduduk miskin akan meningkatkan RKM sebesar 8,6. Harus jangan lupa ceteris paribus. Ini untuk poin C-nya. Sekarang masuk ke poin D. Pada tingkat signifikasi 5%, lakukan pengujian bersama atau joint test. Apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya? Nah, jadi di tes ini kita mau lihat apakah model kita secara keseluruhan, ketiga variabel ini secara keseluruhan, itu beneran signifikan mempengaruhi dependent variabelnya. Nah, jadi pertama kita harus tulis hipotesisnya dulu. Jadi kalau hipotesis testing kan ada dua, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatifnya itu di sini kan kita mau lihat kalau modelnya secara keseluruhan itu ada pengaruhnya. Jadi kalau kita lihat hipotesis nolnya, kalau hipotesis nol itu berarti dia tidak berpengaruh. Itu berarti setiap beta dari semua variabel itu berarti sama dengan nol. TNS sama dengan beta miskin sama dengan beta wilayah sama dengan nol. Nah, karena kalau misalnya dia tidak berpengaruh, berarti berapapun angka TRS, berapapun angka miskin, dan dia wilayah di Jawa, Bali, ataupun luar Jawa, Bali, nggak akan ada dampaknya kan, makanya BT nol. Nah, kalau hipotesis alternatif, itu berarti dia punya dampak kan. Berarti at least salah satu dari beta ini tidak sama dengan nol. Berarti artinya, at least secara keseluruhan, dia punya dampak. Nah, terus habis itu, cara kita ngelihatnya gimana? Sebenarnya kita bisa lihat pakai F statistik ini dan kita cari F kritikalnya. Cuman kalau nggak salah di soal ini tuh eh, di bagian bawahnya tuh nggak ada lampiran tabel F. Jadi kita bisa pakai signifikan F aja atau p-value-nya. Jadi kalau eh, rejection rule p-value itu adalah kita bisa reject null if p-value itu lebih kecil daripada 0,05. Kenapa 0,05? Karena di sini kita pakai signifikansi 5%. Nah, tadi p-value-nya adalah ya, significance F-nya adalah 0,000. 0,00. Nah, 0,000 kan emang lebih kecil daripada 0,05. Berarti artinya kita bisa eh, reject 0. Gitu. Berarti artinya kesimpulannya adalah model bisa secara keseluruhan, model secara keseluruhan terbukti signifikan mempengaruhi RKM. Gitu. Nah, itu poin D. Sekarang kita masuk ke poin E. Pada tingkat signifikasi 5%, sekarang kita harus uji apakah variabel wilayah itu mempengaruhi RKM. Nah, kalau tadi kita melihat secara keseluruhan modelnya, sekarang kita lihat ke variabelnya satu persatu. Tapi di sini hanya diminta untuk variabel wilayah.
Sebenarnya untuk hipotesisnya kurang lebih mirip. Hipotesis nolnya sama hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol berarti dia beta dari wilayah sama dengan nol karena dia nggak punya pengaruh kan. Sedangkan kalau dia punya pengaruh, dia akan tidak sama dengan nol. Berapapun angkanya itu yang penting dia berpengaruh. Nah, sama rejection rule-nya kita bisa copy ini aja. Rejection rule-nya sama. Kita akan reject H0 kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 karena tingkat signifikansinya masih di 5%. Nah, sekarang kita lihat p-value dari wilayah berapa. Ini ya wilayah. P-value-nya 0,001. Nah, berarti dia ah, ya, berarti uh, dia masih termasuk di rejection rule kan. Kita bisa reject H0. Nah, kalau kita reject H0 berarti B, B wilayahnya tidak sama dengan 0, artinya variabel wilayah itu terbukti signifikan mempengaruhi RKM juga. Gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita mau joint testing, kita mau individual testing, hasilnya akan caranya kurang lebih sama. Terus masuk ke poin F, tentukan persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi itu sebenarnya yang ini ya, ini udah gue tulis di sini. Jadi eh, persamaan itu adalah RKM pakai cap karena ini kan apa ya masih eh, model hipotesis gitu kan, ya kita harus pakai cap karena kita prediksi. Sama dengan interceptnya 101,5. Jadi intercept itu kalau misalnya semua variabel itu sama dengan 0, RKM-nya akan sama dengan segini. Minus, kalau kita satu-satu, variabel RTS, koefisiennya minus 37,3, variabel miskin 8,6, wilayah minus 74,1. Jadi pertama kita minus 37,3 kali variabel LTS tambah 8,6 kali variabel wilayah dan minus berarti 74,1 ya. Ini miskin. Sorry. Dan ini kali wilayah. Gitu. Terus ke poin terakhir, poin G. Di sini pertanyaan adalah hitung estimasi rasio kematian maternal atau RKM di Papua jika tahun rata-rata sekolah 12 tahun dan tingkat kemiskinan 5%. Dia tinggal kita plukin aja angkanya karena dia kasih tahu semua variabel-variabel kita. Jadi eh, pakai angka regresi ini, pakai bersamaan regresi ini 471,5 kurangin 37,3. Tadi rata-rata tahun sekolahnya 12 tahun tambah 8,6 tingkat kemiskinan itu 5%. Jadi 5 aja di sini. Dan minus 74,1 dia di Papua, berarti dia di luar Jawa dan Bali. Artinya tadi luar Jawa dan Bali itu 0 gitu. Ini langsung di kalkulator ini semua, hasilnya adalah 66 6 aduh 66,9 gitu. Ya. Ini untuk yang soal nomor satu analisis regresi. Soalnya begini, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, aman ya? Belum Kak. Oke, boleh kita lanjut ke materi time series. Oke, jadi di materi time series ini, yang tadi gue udah bilang di awal, jadi di sini kita ngelihat, nih kalau kalian bisa lihat, 2011, ini 2012, 13, 14, 15, itu biasanya data itu, sorry, di sini kan data PDB tanaman pangan. Biasa data itu punya seasonality. Kita bisa lihat di sini, eh, ini mungkin seasonality-nya agak too much ya, agak berlebihan. Cuman ini sebagai contoh aja. Eh, Quarter 1 angka itu jauh lebih tinggi, di quarter 2 dan 3 agak menurun, dan quarter 4 pasti akan rendah banget. Lalu dia naik lagi di quarter 1, quarter 2 mulai menurun, sampai quarter 4 paling bawah lagi gitu. Eh,
Dia patternnya mengulang-mengulang gitu, mengulang selama dalam periode 1 tahun gitu. Nah, itu artinya seasonality. Nah, kalau kita mau ngelihat semacam pertumbuhan dari PDB, itu kan kita susah ya kalau kita benar-benar mau ngitung pertumbuhannya. Karena kalau kita lihat, kita misalnya mau ngitung pertumbuhan untuk quarter, ini kan terakhir quarter 4 2015. Kita mau hitung pertumbuhan untuk quarter 1 2016. Ntar pasti seakan-akan PDB kita naiknya jauh banget gitu, growth-nya jauh banget. Ntar kita ngitung untuk quarter 4 2016, pasti kita ngitungnya seakan-akan, loh kok malah malah jatuh ya PDB kita gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bukan bukan apa namanya, bukan PDB kita yang melemah atau PDB kita yang meningkatnya jauh banget, tapi sebenarnya itu terdampak sama efek seasonality gitu. Makanya di time series ini kita mau menghitung, ini perhitungannya tabel kayak gini, untuk akhirnya kita cari seasonal index-nya, yaitu seberapa parah di quarter 1 tuh naiknya lebih di atas dari sales normal, atau di quarter 4 itu di bawah sales normalnya. Terus habis itu akhirnya kita cari di seasonalized data, atau data yang udah murni, datanya itu udah nggak kena efek seasonality lagi. Gitu. Itu tujuan akhir dari materi time series ini. Ya. Cuman intinya dia akan bertahap seperti ini. Jadi awalnya akan ada ini ya, eh, data data aslinya. Terus habis itu ada namanya moving average. Nah, moving average ini di sini sebenarnya moving average itu bisa berapa aja angkanya. Cuma di sini dia pakai moving average 4. Artinya dia akan pakai 4 data terdekat. Nah, artinya gimana? Di sini misalnya ya, kita pakai yang ini contohnya. Dia akan pakai 4 data terdekat. Artinya dia akan pakai angka tahun ini, yang quarter ini, tambah quarter ini, tambah quarter ini, tambah quarter ini, dibagi 4. Itu arti moving average. 4 data ini dibagi 4. Tuh. Terus habis itu misalnya yang ini misalnya. Dia akan pakai data dua yang di belakang, dua yang di depan, dibagi 4. Gitu. Terus habis itu, karena kalau kita pakai 4 data itu kan kalau genap dia nggak akan ada nilai tengahnya kan. Makanya di sini sebenarnya itu nggak masuk ke data manapun kalau kita lihat sini. Dia itu nggak masuk quarter 2 dan nggak masuk quarter 3. Nah, makanya kalau kita pakai moving average yang 4 ini, kita harus nyari namanya CMA atau Centered Moving Average. Ini tujuan itu cuma supaya data moving average kita kembali lagi sejalan sama quarter kita. Dan di sini eh, sama karena dia masih moving average. Sebenarnya cara ngitungnya adalah moving average yang ini ditambah moving average ini dibagi 2. Hasilnya sama ini. Jadi biar dia sejalan lagi sama quarter 4 kita. Gitu. Terus bisa ada namanya RMA atau ratio to moving average. Ini tinggal eh, data asli kita dibagi sama CMA kita. Hasilnya segini. Gitu. Nah, untuk seasonal index nanti sebenarnya ada perhitungannya sendiri. Dan kalau untuk di seasonalized data, karena kita udah ketemu seasonal index berapa, sebenarnya tinggal data aslinya dibagi sama seasonal indexnya. Itu akan hasilnya di seasonalized data. Terus sedikit penjelasan. Eh, Mungkin kita bisa langsung masuk ke soalnya. By the way, ini datanya masih tentang yang PDB, eh, PDB tanaman pangan tadi. Untuk soal pertama, lengkapi kolom kosong pada tabel 2. Kita lengkapi tabel kosong lagi. Nomor satunya, nomor satu datanya itu yang ini. Oke. Di sini kita mau cari seasonal indexnya. Nah, cuman di sini kita punya datanya. Tadi kan di seasonalized data itu rumusnya adalah, untuk yang data yang sebelah kanan ini ya, rumusnya itu adalah data asli dibagi sama seasonal index. Nah, kalau kita mau cari seasonal index, tinggal dibalikan. Eh, Dibaliknya tinggal data asli dibagi sama seasonalized data. Itu hasilnya seasonal index itu. Jadi kalau di sini berarti 87.305 dibagi 68.781. 87.305 dibagi 68.000. Hasilnya 1,269. Nah, untuk nomor 2 sebenarnya ini sama aja rumusnya, jadi tinggal ini dibagi sama ini. Jadi angkanya adalah 66.765 dibagi
64.000 hasilnya 1,043. Nah, sebenarnya kalau kita malas hitung, itu seasonal index untuk setiap tahun selama kuarternya sama, dia akan angkanya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kuarter 1 untuk 2011 seasonal indexnya 1,269. Nah, untuk 2012 yang kita lagi hitung, tuh hasilnya sama kan? Terus habis itu di tahun selanjutnya sama lagi. Di bawahnya lagi sama lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita males tinggal diikutin aja sih sesuai quarternya. Habis itu nomor 3 adalah yang ini. Nah, yang tadi gue sebutin juga. Jadi untuk cari di seasonalized data, itu rumusnya adalah data sebenarnya dibagi dengan seasonal index. Tuh ya. Jadi ini angkanya adalah 70.745 dibagi dengan 1,089 dengan 70.473. Habis itu nomor 4 yang ini. Nah, tadi ya, ratio to centered moving average itu adalah karena rasio to CMA, berarti tinggal data sebenarnya dibagi dengan CMA-nya. Gitu. Jadi 37 sekian dibagi 65 sekian. 37,283 dibagi dengan 65,049 dengan 0,573. Itu nextnya poin kelima, CMA itu yang tadi itu adalah cuman moving average dari dua moving average sebelumnya. Jadi tinggal data yang ini ditambah data ini dibagi dua supaya sejalan lagi sama quarter 2 2011. Tuh. Jadi 65.970 ditambah 65.769 dibagi 2. 65.760. Habis itu poin 6 di sini nggak ada, dia salah tulis, jadi langsung ke poin 7 aja. Poin 7 yang ini. Nah, eh, sekarang poin 7 itu kita mau nyari data aslinya dengan kita punya data seasonal index dan deseasonalized data gitu. Nah, tadi itu kan kalau kita mau nyari deseasonalized data, rumusnya adalah data asli dibagi sama seasonal index. Karena tinggal dibalik, kalau mau nyari data sebenarnya, berarti deseasonalized data dikali sama seasonal index. Tinggal dibalik-balik aja. Jadi deseasonalized datanya 57,765 kali 51,0. Sama dengan 900. Udah, berarti poin A udah selesai karena tabelnya udah lengkap. Sekarang kita masuk ke poin B. Interpretasikan seasonal index untuk quarter 1 dan quarter 2. Oke. Jadi pertama, seasonal index dari quarter 1 itu 1,269. Yang tadi kita udah hitung di atas ya. Ini, ya. Yang tadi gue udah bilang, jadi seasonal index itu kita mau ngelihat sebenarnya misalnya misalnya data data yang normal ya, kalau nggak ada efek seasonality, sebenarnya data kayak gini misalnya. Ini contoh aja. Misalnya data harusnya kayak gitu. Nah, kita seasonal index itu ngelihat dari data sebenarnya ke data yang asli. Maksudnya di seasonalized data ke data asli itu sebenarnya perubahannya sejauh apa sih? Nah, di sini dia kan seasonal indexnya 1,269. Berarti data yang sebenarnya atau efek seasonality-nya itu menghasilkan PDB 26,9% lebih tinggi daripada kalau dia nggak ada efek seasonality gitu. Habis itu kebalikannya, misalnya untuk quarter 4 di sini kan dia 0,599 atau dia 59,9%. Nah, kalau satu dikurang segini berarti
40,1% kan. Nah, nah, artinya berarti di sini kalau kita lihat kuartal 4 itu kan angkanya di bawah dari decentralized datanya kan. Artinya apa namanya? Kalau misalnya dia ada efek seasonality, dia itu menghasilkan PDB 40,1% lebih rendah daripada data yang seharusnya kalau dia nggak ada seasonalized data gitu. Sorry, kalau dia nggak ada seasonality. Jadi kita bisa interpretasikan kalau ini kan punya kuartal 1. Jadi pada kuartal 1 PDB tanaman pangan kayak gini. Jadi di kuartal 1 PDB tanaman pangan itu lebih tinggi 26,9% daripada umumnya karena ada efek musiman. Terus habis itu untuk kuartal 4-nya tadi 0,599 ya. Nah, ini yang tadi gue jelasin juga. Kalau tadi untuk kuartal 1 karena dia angkanya di atas 1 jadi dia lebih tinggi. Untuk eh, untuk kuartal 4 dia angkanya di bawah 1 jadi dia menghasilkan yang lebih rendah daripada umumnya gitu. Ini bisa kita kopas ke sini. Cuman ini kita ganti ke kuartal 4 angkanya 40,1% dan dia artinya lebih rendah gitu. Itu poin B. Terus next kita masuk ke poin C. Tuliskan persamaan model tren linear berdasarkan output regresi dari sampel di atas. Nah, ini sama kayak analisis regresi tadi, eh, output regresinya. Jadi di sini variabel cuma satu, cuma T. Jadi lebih simpel lagi bahkan. Jadi poin C itu variabel dependennya kan tadi PDB ya, PDB tanaman pangan. Jadi kita tulis PDB aja, cuma biar lebih simpel aja. Sama harus pakai cap juga. Terus kita pakai interceptnya. Interceptnya 62,3327 tambah koefisien dari T 0,393 dikali T. Gitu. Karena dia cuma ada satu variabel, jadi kayak gini aja. Terus habis itu, sekarang kita masuk ke poin D. Poin D kita disuruh hitung PDB tanaman pangan untuk periode triwulan 2 atau kuartal 2 dan kuartal 4 dari tahun 2024 tanpa efek musiman. Nah, di sini kan kita butuh variabel T-nya kan. Berapa variabel T-nya? Di sini dikasih tahu clue-nya. Gunakan estimasi pada model poin C dan seasonal data bla 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 bla. Nah, untuk periode T sama dengan 1 itu adalah kuartal 1 2011. Jadi kita mesti ngitung nih. Kuartal 1 2011 itu sama dengan T sama dengan 1. Ini T sama dengan 2, T sama dengan 3. Berarti kalau untuk kuartal 1 dari 2024 berarti T sama dengan berapa? Berarti tinggal kita kali aja sebenarnya. 2011 ke 2024 itu berapa tahun? Untuk per tahunnya kan ada T-nya 4. Tinggal kali aja. T4 dikali 2011 ke 2024 itu berapa? Di sini gue udah sempat ngitung. PDB cap dari kuartal 1. Bukan kuartal 1. Kuartal 2. 2024. Dengan ya, interceptnya nggak berubah. Tambah koefisien dari T-nya juga nggak berubah. PT-nya 54. Hasilnya adalah 83,549. Terus dia minta juga untuk kuartal 4-nya. 62,327 tambah 0,393. Karena dia beda 2 kuartal tinggal tambah 2T aja. 84,335. Gitu.
Terus sekarang ke poin E-nya. Bisa 14 nih, belum nggak penuh. Oke. Poin E-nya, hitunglah forecast PDB tanam pangan untuk periode triwulan 2 dan triwulan 4 tahun 2024 di tahun yang sama, tapi kita masukin efek musiman. Ya. Jadi kalau kita forecast gini tuh pasti udah tanpa efek musiman ya. Sekarang dari data yang kita udah cari di sini, disuruh masukin efek musimannya. Jadi dia mau lihat data sebenarnya. Kan data sebenarnya pasti ada efek musiman kan. PDB cap 2020 Q2 2024 tuh angkanya tadi 83,549. Ya. Dikali sama seasonal index ya. Kita lihat seasonal indexnya untuk quarter 2 itu berapa? Quarter 2 1,043. Dikali 0,043. 87,142. Nah, untuk yang quarter 4 sama di angka sebelum ada seasonal index, sebelum ada seasonality-nya 84,335 kita kali sama seasonal index 0,599 adalah 50.000 50,517 gitu. Ini untuk yang time series begini aja. Sejauh ini ada pertanyaan untuk nomor ini? Oke, saya minum dulu. Oke, untuk nomor 2 time series aman juga ya. Ada pertanyaan di kolom chat tuh, Hah? Valdo. Katanya Oke, oke. Kak, tabelnya itu pasti dikasih di soalnya atau enggak biasanya? Oh, oke. Biasanya untuk tabelnya kadang bisa dikasih, tapi mentok-mentok kalau emang misalnya soalnya lagi jahat, itu paling mentok-mentok tuh bisa dikasih sampai ini aja, sampai sini doang, gitu. Tapi untuk yang tadi ke kanan itu kan udah dikasih tahu juga caranya. Jadi kayak gini, yang tadi moving average kan bisa kita cari sendiri, ini bisa kita cari sendiri, bisa kita cari sendiri, kita cari sendiri, dan ini kita cari sendiri. Jadi uh, worst case scenario-nya adalah datanya cuma sampai sini doang, gitu. Tapi setahu gua sih biasanya dikasih ya data tabel lumayan lengkapnya karena itu cukup simpel kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Oke. Lanjut dulu aja kali ya ke pertanyaan ketiga. Jadi materi ketiga ini adalah non parametric test. Yang tadi gue bilang non parametric test itu ada eh, 4 jenis tes di dalamnya. Kita masuk ke yang pertama dulu aja, yaitu Kruskal-Wallis test. Sorry. Oke, nah, Kruskal-Wallis test ini eh, dia sebenarnya untuk apa? Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita coba baca soalnya dulu. Gue bakal jelasin Kruskal-Wallis test untuk apa. Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu yang memiliki 3 kelompok pekerja. Kelompok pekerja adalah perempuan non-difabel, lelaki non-difabel, dan pekerja difabel. Nah, Adidas itu mengatakan kalau 3 kelompok itu memiliki beban pekerjaan yang berbeda, tapi dibayar dengan standar yang sama. Jadi artinya bayarannya sama. Nah, sebagai peneliti, kita mau tahu apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki median gaji yang sama. Jadi, kita mau klaim apakah klaim dari pihak Adidas itu beneran nggak sih gaji itu benar sama. Nah, data itu dikasih tahu data median dari sorry, data dari gaji ketiga kelompok ini. Nah, sebenarnya kurs Kawalis itu untuk apa? Kurs Kawalis itu untuk menghitung, kurs Kawalis itu hanya dipakai kalau misalnya ada 3 atau lebih kelompok gitu ya. Jadi kalau kelompoknya 3 baru kita bisa pakai kurs Kawalis. Jadi kita mau ngelihat median dari ketiga kelompok itu apakah mediannya sama. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Basically kalau kita lihat mediannya sama atau beda, berarti kan kita bisa ngelihat klaim bahwa eh, kelompok pekerja itu dibayar dengan standar yang sama atau beda sih, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu untuk yang pertama, apa asumsi yang di, yang diperlukan untuk melakukan pengujian metode
Kruskal-Wallis. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak ya udah aja ya. Pertama, tadi yang gue bilang jumlah kelompoknya harus lebih atau sama dengan 3. Karena kalau misalnya dia cuma 2, akan pakai tes yang lain, bukan pakai Kruskal-Wallis gitu. Terus habis itu sampelnya bersifat independen. Artinya sampel yang satu, misalnya orang ini, itu tidak akan mempengaruhi sampel yang ini. Habis itu orang yang ini juga tidak akan mempengaruhi sampel yang ini. Mereka sifatnya independen, tidak saling mempengaruhi. Dan then terakhir, sampel diambil secara acak. Gitu. Ini udah pasti sampel diambil secara acak, karena kalau kalau nggak acak, hasilnya akan bias gitu, sesuai keinginan yang ngambil sampelnya. Udah, masuk ke poin B. Poin B di sini kita perlu melihat apakah mediannya benar-benar sama atau beda. Kita disuruh ngitung. Ini kita akan masuk ke hypothesis testing untuk Kruskal-Wallis test ini. Pertama-tama, karena nama-nama kelompoknya panjang ya, perempuan non difabel, laki-laki non difabel, pekerja difabel, jadi gue singkatin aja, pakai A, B, C aja ya. Intinya A itu adalah perempuan non difabel, B itu adalah laki-laki non difabel, suruh berantakan. Dan kalau C itu adalah difabel. Ini supaya singkat aja nulisnya. Terus habis itu kita akan bikin hipotesisnya. Hipotesis pada H0 dan H alternatif. Nah, H0-nya sekarang di sini adalah median dari A sama dengan median dari B sama dengan median dari C. Berarti sebenarnya H0 itu yang kalau kalau kita do not reject H0, jadi klaim dari pihak adidosnya benar. Sedangkan HA-nya itu adalah not all population median are equal. Gitu. Artinya ya udah at least salah satu dari ketiga median ini nggak sama gitu. Berarti artinya gajinya beda. Di sini sebenarnya di semua non parametric test ya nggak cuma di Kruskal-Wallis kita akan bikin ranking-ranking yang bikinnya pakai tabel-tabel gitu. Jadi sebenarnya perhitungan dari non parametric test ini nggak akan ribet, cuman panjang aja. Jadi di sini kita punya gaji dari masing-masing kelompok, kita akan bikin rankingnya. Isi tabelnya kayak gini. Pertama gaji dari A, habis itu juga ada rank dari A, terus kita bikin gaji dari B, ada juga rank dari B, dan tadi kelompok terakhir itu ada C, gaji dari C, dan rank dari C. Nah, nah, untuk bagian gajinya, ranknya nanti dulu. Untuk bagian gajinya, itu sebenarnya tinggal data ini kita tulis lagi aja. Jadi gaji A itu misalnya 23, 41, 54 itu kita tulis lagi aja. Cuman agak takes time untuk nulisnya. Gue sebenarnya udah pernah ngerjain ini, jadi gue izin kopas aja. Ini. Sorry, ntar gue akan hapus untuk gue jelasin. Oke, ntar ya, gue rapin dulu. Oke, ranknya kita hapus dulu aja. Oke. Jadi untuk penulisan gajinya sebenarnya yang tadi gue bilang ya, tuh kalau kalian lihat, gue cuma tulis ulang dari ini ke sini doang. Oke. Nah, untuk bikin ranking ya, di sini kita klasifikasi ranknya sesuai kelompok masing-masing, tapi kita ranknya akan bareng. Jadi di semua non-parametric test kita akan rank dari data paling rendah ke paling tinggi. Nah, untuk Kruskal-Wallis dia bentuknya kayak gini. Jadi kita lihat nih, dari ketiga kelompok ini mana sih gaji terendah? Pertama, ada gaji yang 20 ini kan, gaji dari kelompok C. Kita rank. Dia rank 1, kan dia paling rendah. Terus habis itu kita cari yang kedua. Ini ya, gaji 23. Next-nya adalah 30, habis itu ada 40,
Habis itu 34 maksudnya. Habis itu baru 40, habis 40 ini 41, 44, 45, habis itu 54, 55, ada yang salah. Habis itu 7. Habis itu ini 8, ini 9, ini 10 gitu. Habis itu nextnya ini 11, ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gitu ya. Jadi kita ranknya kita pisahin untuk A, B, C, tapi sebenarnya kita rankingnya bareng-bareng dari yang terkecil ke terbesar. Kayak gitu bang. Terus habis itu untuk setiap kelompok ya, kenapa kita pisahin? Karena kita mau ngesam rank masing-masingnya. Aduh, penutupan. Oke. Nah, kita akan ngerank, kita akan ngesam masing-masing dari rank ini. Ini tinggal dijumlahin aja semuanya. Ini hasilnya sama dengan 98, yang B hasilnya sama dengan 92, dan yang C hasilnya 20. Nah, sebenarnya kalau di sini kita lihat kan eh, agak curang ya, karena C itu sampelnya cuma 5, sedangkan A sampelnya ada berapa nih? Ada 8. Gitu. Agak beda. Nah, makanya di sini kita akan ngebagi ranknya dengan N atau dengan jumlah sampelnya. Kita akan bagi masing-masing. Untuk yang rank dari A, kita mesti hitung gini. Jadi ranknya kita kuadratkan, baru kita bagi dengan eh, jumlah sampelnya. Ini kita lakukan untuk semuanya. Bagi dengan 8, ini sama dengan 1200,5. Itu rank dari B, kuadratin bagi NB sama dengan 92 kuadrat dibagi 7. Sebenarnya 1209,14. Dan terakhir rank dari C kuadrat dibagi NC sama dengan 8. Tadi 20 kuadrat dibagi 7,5. Gitu. Nih, angka-angka ini ke sini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita udah ketemu semua ini, kita perlu ngesam. Jadi, sigma dari RI kuadrat dibagi RI. Ini tujuan kita nyari ini semua. Jadi kita tinggal jumlahin aja ini tambah ini tambah ini. Atau kelompoknya ada 4, jadi kita jumlahin 4. Kan 2489,6. Gitu. Nah, terus setelah kita ngitung ini, sebenarnya kita mau nyari apa sih? Jadi, seperti biasa, kalau kita mau ngitung hypothesis testing, kita butuh statistical value dan critical value kan. Nah, di sini kita pakai namanya H testing, H stat. Nah, inilah dia itu sebenarnya rumusnya kayak gini. Kalau kita mau nyari statistical value-nya, 12 dibagi ini nggak usah terlalu dipahamin angka-angka dari mana, agak dihafalin aja rumusnya. Nah, sebenarnya rumusnya kayak gini. Dari awal kan kita udah punya data N. Karena N ya udah tinggal kita jumlahin aja berapa sampelnya. Yang kita nggak punya itu dari awal cuma ini. Nah, sedangkan RI itu kan ranking kan. Makanya kita dari awal tuh kita nyari pakai tabel ini untuk kita hitung rankingnya. Habis itu kita kuadratin bagi sama sampelnya untuk kita cari ini. Gitu. Nah, sekarang kita udah punya semua angka-angkanya, tinggal kita masukin aja. Sama dengan 12, 12 dibagi dengan N itu tinggal kita jumlah semua sampelnya. Di sini ada 8, di sini ada 7, di sini ada 5. Hasilnya 20. 20 kali 20 sama 1. Habis itu dikali dengan ini ya. Sigma dari itu ada yang 2489,6. Minus 3 kali N-nya 20,1. Gitu. Ini langsung masukin aja ke kalkulator semuanya. Sama dengan 8,1326. Gitu. Ini untuk uh, statistical value-nya.
Nah, kalau kita mau hypothesis testing kan kita perlu critical value juga kan. Jadi kita H-rate. Nah, H-rate ini dia itu cara pencarian lagi gini. Dia pakai chi-square namanya, chi-square. Chi-square dari alpha, df. Di sini alfanya kita nggak dikasih tahu kan sebenarnya tingkat signifikansinya berapa. Tapi let's assume aja paling sering tuh yang dipakai adalah tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nah, terus DF. DF itu kita belum tahu DF itu gimana kan. Nah, untuk Kruskal-Wallis, dia itu DF-nya ada begini perhitungan. DF sama dengan K1. K itu adalah jumlah kelompoknya, 3 kelompok kurang 1. Jadi DF-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, sekarang udah ketemu. eh aduh, chi-square dari alpha 0,05 baru habis itu df2. Nah, sekarang kita buka ke chi-square table. Harusnya di soal tuh di bagian bawahnya akan dilampirin chi-square table, cuman karena gue screenshot soalnya, jadi gue buka di sini, punya chi-square table. Tadi kita x kuadrat 0,5 ya. Eh, no, ya 0,5, 0,05 sorry. Habis itu df-nya sama dengan 2. Nih, hasilnya yang ini, 5,991. 5,991. Nah, habis itu kita udah punya statistical value-nya, kita udah punya critical value-nya, sekarang tinggal kita bikin rejection rule-nya. Jadi kita reject null if apa namanya? Absolute dari Z stat, kok Z dari H stat itu lebih besar daripada absolute dari H crit gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau H statnya itu adalah 8,1326, sedangkan H crit itu adalah 5,99. Artinya H stat lebih besar daripada H crit. Berarti ini artinya kita reject nol. Nah, kesimpulan ya, kalau kita reject nol berarti apa? Di sini hypothesis formulating kita, kalau kita reject nol berarti not all population median are equal. Artinya berarti median dari kelompok A tidak sama dengan median dari kelompok B, tidak sama dengan median dari kelompok C. Berarti uh, gaji yang dibayar ke ketiga kelompok ini itu berbeda. Berarti klaim dari Adidas yang klaimnya dibayar dengan standar yang sama itu berarti salah, berarti klaimnya salah. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah kayak gitu. Klaim dari mereka salah dan uh, rata-rata gajinya itu tidak sama antar ketiga kelompok. Begitu. Yang ini ada pertanyaan, Kurs Wallace. Oke. Aman ya. Next kita ke non-parametric test kedua, yaitu Spearman Rank Correlation. Oke, sesuai namanya, dia correlation. Jadi Spearman Rank Correlation ini spesifik untuk melihat korelasi antara dua variabel, gitu. Let's say di sini sebenarnya udah kelihatan ya variabel tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan. Jadi dia mau lihat korelasi antara dua variabel ini. Tapi kita bisa baca soalnya dulu. Lembaga Demografi atau LDFEBUI diminta bantuan oleh pemerintah kota Depok untuk menyelidiki apakah ada korelasi antara tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan. Nih, dia udah minta korelasi. Eh, sorry, ada korelasi antara tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Tim peneliti LD menyusun kuesioner dan memberikan penilaian dengan skala Likert pada masing-masing variabel yang ingin diketahui hubungannya. Skala Likert itu 1 sampai 6, 1 yang paling buruk, 6 paling baik. Kuesioner kemudian disebar secara confidence sampling pada 15 pengguna yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut. Gitu. Nah, hasilnya ada di tabel ini. Oke, sebenarnya ini ya kita bisa analisis itu dari dia minta korelasi antara dua variabel. Itu udah pasti sebenarnya rank correlation. Gitu. Terus untuk A-nya disuruh hitunglah koefisien korelasi untuk melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan. Jadi kita disuruh ngitung koefisien dari korelasinya. Ya. A, ini sebenarnya rumusnya kayak gini. RS atau koefisien korelasinya itu adalah
sama ya. Ini rumusnya gak usah terlalu dipahamin sebenarnya angka-angka itu dari mana. Anggap aja yang udah ada. 1 - 6 kali sigma dari DI kuadrat dibagi N bagi ini. Ini rumusnya. Nah, sama seperti yang tadi, di sini kita udah punya angka N, tapi kita nggak punya DI. Nah, lagi-lagi sama untuk parametrik non-parametric test, kita akan bikin ranking dan kita akan bikin tabel-tabelnya gitu. Cuman untuk yang ini, untuk setiap non-parametric test, tabelnya akan sedikit berbeda. Jadi di sini, kalau untuk yang ini, tabel itu isinya adalah pelayanan. Kan di sini ada dua variabel kan. Variabel pertama kita bikin variabel pelayanan, terus kita bikin rank dari A atau rank dari variabel pelayanan. Terus kita bikin variabel kedua, yaitu kepuasan. Terus kita bikin rank dari kepuasan. Nah, terus kita cari difference dari kedua ranking itu dan kita kuadratkan. Nah, di sini angka-angkanya kita bisa lihat di sini. Tinggal kita masukin aja angkanya sebenarnya ke tabel di bawah. Cuman lagi-lagi supaya nggak makan waktu, gue kopas dari sebelumnya aja. Ini ranknya hapus dulu. Oke. Nah, ini datanya cuma gue masukin ulang aja dari tabelnya ke sini. Nah, di sini meskipun mungkin angkanya agak nggak berurut ya, 6 di atas, terus habis itu bawahnya 4, habis itu bawahnya bisa ada 5, tapi nggak boleh kita acak karena kita tuh kan mau lihat korelasi ya. Jadi hasil angka 6 di sini itu harus nyambung sama hasil angka 6 di sini. Angka 3 di sini harus nyambung sama angka 5 di sini gitu. Nggak boleh kita acak urutannya. Nah, di sini sekarang kita bikin ranking yang benar-benar terpisah. Jadi eh, pelayanan punya ranking sendiri, sedangkan kepuasan punya ranking sendiri. Gak usah digabung-gabungin. Jadi kita mulai dari pelayanan dulu. Karena dia pakai skala Likert, berarti yang paling kecil pasti angka 1. Ya, angka 1 dia itu adalah ranking 1. Ranking 1. Nah, karena angka 1 cuma 1, berarti kita langsung ke angka kedua. Angka 2 itu di sini dia punya eh, 1, 2, 3. Kan dia ada 3 angka 2. Nah, berarti secara logis angka 2 itu masuk ke ranking 2, ranking 3, ranking 4, ya kan? Karena dia ada 3 angka 2. Jadi karena angkanya sama aja kita nggak bisa nentuin kan mana mana angka 2 yang harusnya ranking 2, mana angka 2 yang harusnya ranking 3, dan mana angka 2 yang harusnya ranking 4. Jadi kita rata-ratain aja karena ranking 2-nya ada 3. Jadi ranking 2, ranking 3, ranking 4 kita rata-ratain hasilnya ranking 3. Jadi semua angka 2 kita kasih ranking 3. Paham nggak ini? Oke. Nah, ini next-nya karena angka 2 itu udah sampai ranking 4, berarti next-nya akan di angka 5. Sorry, next-nya akan di ranking 5 yang kita start dari angka 3. Ingat ya. Pokoknya harus keep terus ranking itu udah sampai berapa. Angka 3 itu di sini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, sama treatmentnya. Berarti ranking 3 itu termasuk di sorry. Berarti angka 3 itu termasuk di ranking 5, ranking 6, dan ranking 7. Nah, tinggal kita rata-ratain. Berarti angka 3 ketiganya adalah ranking 6. Ranking 6, ranking 6, dan di ranking 6. Gitu. Terus next-nya berarti start dari ranking 8 karena tadi ranking angka 3 itu ends up on ranking 7. Next-nya adalah angka 4. Angka 4 di sini ada 1 dan 2, 2 aja. Nah, berarti dia termasuk di ranking 8 dan ranking 9. Kita rata-ratain berarti dia keduanya adalah ranking 8,5. Gitu. Berarti next-nya kita start dari ranking 10, yaitu angka 5. Di sini angka 5 ada 1, ada 2. Ya, 2 aja.
Berarti dia ranking 10 dan ranking 11. Artinya dia ranking 10,5. Nextnya angka 6. Dia ada satu, ada dua, dan ada 4. Oke. Berarti dia ranking 12, ranking 13, 14, dan 15. Berarti dia keempatnya adalah ranking 13,5. Terus habis itu udah selesai untuk yang variabel pelayanan. Sekarang kita masuk ke variabel kepuasan. Sama caranya, kita mulai dari skala Likert tambah rendah dulu, yaitu satu. Di sini satunya cuma ada satu, jadi dia ranking satu sendiri. Habis itu angka 2 di sini ada satu, ada dua. Berarti dia ranking 2 dan 3. Artinya dia ranking 2,5. Nextnya angka 3 ada satu, ada dua, ada tiga, ada 4. Berarti mereka ranking eh, 4, 5, 6, dan 7. Berarti mereka ranking 5,5 semuanya. 5,5, 5,5. Oke. Nextnya angka 4 di sini ada 3. Berarti mereka ranking 8, 9, dan 10. Artinya ketiganya adalah ranking 9. 9, 9, 9. Nextnya angka 5 di sini ada 1, 2, 3. Udah 3. Berarti mereka ranking 11, 12, dan 13. Berarti mereka semua ranking 13. Sorry, ranking 12. Terakhir, angka 6 ada 2. Berarti mereka ranking 14 dan 15. Atau 14,5. Ya. Nah, sekarang kita mau hitung difference dari semua ranking ini. Nah, di sini kan udah ada ranking dari A dan ranking dari B. Inilah kenapa kita nggak boleh acak-acak urutannya, karena kita mau lihat difference-nya. Ranking A eh, itu 13,5 dan ranking B 14,5. Berarti difference-nya adalah ranking A dikurang ranking B atau minus 1. Gitu. Terus ke bawahnya juga 8,5 kurang 12 itu minus 3,5. Ini juga minus 3,5. Ini minus 6, 5, minus 0,5. Kok minus 0,5. Terus habis itu 5, 4,5, minus 3, minus 2,5, minus 4,5, 3,5, 2, minus 1, dan terakhir 4,5. Oke. Kalau kalian mau cek per tahap ini, kalau kalian mau cek apakah progres kalian benar atau enggak, hasil dari difference ini kan ada minus, ada positif. Hasilnya pasti sama dengan nol. Kalau kalian jumlahin itu hasilnya akan sama dengan nol. Gitu. Kalau hasilnya masih tidak sama dengan nol, berarti ada yang salah dari perhitungannya. Nah, next tinggal kita kuadratin aja. 1 kuadrat 91, 3,5 kuadrat tuh 12,25, 36, 25, 0,25, 25, 20,25, 9, 0,25, 20,25. Ini tadi 12,25, 4, 1, dan terakhir 20,25. Nah, udah. Tadi di rumus pertama kita kan kita mau cari sigma dari DI kuadrat. Berarti DI kuadratnya udah kita hitung semua. Tinggal kita jumlahin buat kita nyari sigma. Kita jumlahin sama dengan 202. Gitu. Udah. And then tinggal kita masukin ke rumusnya ini. Aduh, delete saya.
Ini tinggal kita masukin ke rumus-rumusnya aja. Sama dengan 1 minus 6 dikali sigma dari DI itu adalah 205 dibagi N-nya ada berapa? 15 pengguna. Berarti ada 15 dikali 15 kuadrat minus 1. Hasilnya adalah 0,6339. Nah, interpretasi kayak gimana? Jadi kalau untuk koefisien korelasi itu dia itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama, kalau dia eh, ini ya, absolut dari 0 sampai 0,5, artinya berarti dia weak atau dia korelasi lemah. Kedua, kalau dia 0,5 sampai 0,7, artinya dia eh, moderate atau cukup kuat. Terakhir kalau dia 0, sorry, belum terakhir, 0,7 sampai 1, berarti dia strong. Dan kalau dia 1, berarti dia perfect. Gitu. Nah, di sini dia termasuk yang moderate ya. Kan dia 0,6336. Oke. Habis itu berarti poin A kita udah ketemu koefisien korelasinya 0,6339. Berarti untuk interpretasinya, interpretasi hasil dari koefisien korelasi, kita bisa pakai yang ini. Berarti terdapat hubungan positif ya, karena koefisien korelasi positif yang cukup kuat atau moderate antara tingkat pelayanan dengan tingkat kepuasan. Oke, kayak gitu. Terus kita masuk ke next pointnya, yaitu poin C. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa ada korelasi antara tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan dengan alfa atau tingkat signifikansi 5%. Jadi kita udah ketemu koefisien korelasinya 0,6339, tapi kita mau make sure dengan hipotesis testing. Apakah beneran ada korelasi atau enggak, atau sebenarnya itu cuma by chance doang atau kebetulan doang. Jadi hypothesisnya adalah H0 sama dengan H0 itu adalah rho. Rho itu adalah koefisien korelasi ya. Jadi kalau R itu koefisien korelasi untuk sampel, rho itu koefisien korelasi untuk populasi. Kalau dia uh, tidak ada hubungan berarti dia sama dengan 0. Sedangkan kalau dia punya korelasi, berarti dia tidak sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita pakai Z table dan kita cari dulu Z statnya. Rumus dari Z stat untuk Spearman correlation test ini adalah RS kali akar dari N1. RS-nya tadi udah kita cari di sini 0,6339 dikali akar dari 15 kurang 1. Sama dengan 2,3943. Gitu. Habis itu untuk set grid-nya cukup umum ya, kalau untuk set grid itu udah sering kita pakai juga. Karena dia two tail, jadi Z alpha bagi 2 sama dengan Z alfanya itu kan 0,05. Berarti ya dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, eh, sebenarnya untuk ini udah sering kita cari juga ya. Di sini kita bisa cari ini set table. Kita cari 0,025 0,025 let's see. 0,025. Ini deh, exactly 0,025. Nah, dia angkanya berapa? Minus 1,9 dan ekornya adalah 6. Jadi minus 1,96. Tapi karena dia two tail test, ya kagak nggak ngaruh dia minus atau positif. Kita langsung tulis 1,96 aja. Gitu. Ya, rejection rule-nya seperti biasa
Reject H0 if Z stat sebenarnya absolut dari Z stat sih. Absolut Z stat lebih besar daripada absolut dari Z crit. Gitu. Z statnya tadi 2,3943, Z critnya 1,96. Dia lebih besar kan? Berarti kita reject H0. Nah, kalau kita reject H0 artinya apa? Kita pakai hak alternatif, artinya row-nya tidak sama dengan 0. Atau dia emang ada korelasi. Berarti angka 0,6339 ini emang beneran ada gitu, bukan secara kebetulan doang angka itu. Nah, sejauh ini untuk yang Spearmint Tank, apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Masuk ke yang ketiga nih, ini soal kedua terakhir, yaitu eh, ke Wilcoxon Sign Rank. Sorry, Wilcoxon Rank Sum. Um, mm, mm, mm. Di sini sebenarnya kurang lebih ini tuh penggunaannya sama sama yang tadi Kruskal-Wallis. Tadi Kruskal-Wallis kan dia ngelihat median antara lebih dari tiga kelompok. Apakah ketiga median itu sama? Kalau Wilcoxon rank sum itu sebenarnya kita ngelihat antara dua kelompok aja. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya dia nggak nyampe dua kelompok, jangan pakai Kruskal-Wallis. Karena kita pakainya Wilcoxon rank sum. Nah, di sini data apa yang kita lihat? Seorang dosen FEB UI membuat klaim bahwa mahasiswa kelas statistik yang mengerjakan latihan soal sebelum ujian memiliki median nilai akhir yang lebih tinggi. Ya intinya ada mahasiswa yang latihan soal sebelum ujian, ada yang tidak latihan soal sebelum ujian. Dan kata dosennya yang latihan soal sebelum ujian tuh pasti nilai lebih tinggi daripada yang tidak latihan soal. Ini adalah nilainya atau IPK-nya. Dan kita harus melihat apakah mediannya beneran beda gitu. Eh, 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 eh. Oke. Ya. Hmm. Oke. Untuk poin A-nya, di sini nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dari pernyataan yang diklaim oleh dosen tersebut. Kita mau lihat, eh, kita harus bikin hipotesisnya. Pertama, untuk gampangin lagi, jadi gue mau kelompokin biar nggak usah tulis panjang lebar. M1 itu adalah median siswa yang latihan soal. M2 itulah median siswa tidak latihan soal. Tidak latihan soal. Ya. Nah, terus kita disuruh bikin hipotesis formulatingnya. Jadi untuk H0 dan HA-nya, nah di sini kan klaimnya adalah eh, yang latihan soal lebih bagus daripada yang tidak latihan soal. Berarti artinya klaimnya itu adalah median dari yang latihan soal atau M1 lebih besar daripada M2 kan. Jadi kita bisa tulis kayak gini. So, kita bisa tulis kayak gini. M1 kurangin M2 itu lebih besar daripada 0. Jadi kan kalau M1 beneran lebih besar daripada M2, pasti kalau dia dikurangin hasilnya akan lebih besar daripada 0. Makanya kita tulis kayak gitu. Untuk H0-nya tinggal kebalikannya M1 kurang M2 lebih kecil sama dengan 0. Gitu. Nah, ini tuh artinya right tail test karena kita bisa lihat dari HA-nya. HA-nya itu mengarah ke kanan. Berarti dia right tail test. Jadi udah untuk poin A kayak gitu aja. Terus untuk poin B, apakah distribusi dari sampel dari tes statistiknya dapat diestimasi dengan distribusi normal? Nah, apa syarat syarat kalau Wilcoxon rank sum itu diasumsikan distribusi normal itu adalah kedua n-nya, di sini kan n-nya ada yang latihan soal dan tidak latihan soal, keduanya itu harus sama dengan setidaknya 10. Jadi n lebih besar sama dengan 10. Di sini kita bisa bilang ya karena n1 itu lebih besar dari 10, n1-nya di 11 dan n2 juga lebih besar dari 10. N2-nya ada 10 kan.
Berarti dia bisa diasumsikan dengan distribusi normal. Poin C, formulasikan aturan penolakan atau rejection rule pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Nah, rejection rule-nya seperti biasa, di jk 0 ketika Z start lebih besar daripada lebih besar daripada Z grid. Atau kalau p value-nya lebih kecil daripada 0,05 gitu. Antara dua ini kita bisa pilih dua-duanya. Jadi justru poin kedenya, hitung nilai tes statistiknya. Nah, untuk tes statistiknya nanti bakal ada rumus-rumusnya, tapi yang pasti seperti non parametric test pada umumnya, kita harus bikin ranking lagi. Gitu. Rankingnya kalau untuk Wilcoxon rank sum ini nggak usah kita pisahin dari kelompok sampel yang mana, kita akan langsung gabung aja. IPK, habis itu ada originnya. Nah, ini kita akan pisahin di sini origin. Origin itu adalah dia tuh datanya sumbernya IPK ini sumbernya itu dari kelompok yang mana. Maksudnya kita akan rank secara bersama-sama, baru ranknya akan kita pisahin. Biar cepat gue akan langsung kopas aja. Oke. Oke, kayak gini. Jadi ini data IPK-nya gue ambil dari sini semua. Ya, gue udah ambil dari sini semua. Cuma kalau untuk Wilcoxon rank sum, supaya memudahkan kalian, itu kalian ambil secara berurut ya. Jadi ini di sini gue udah urutin angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita ambil dari IPK 1 dulu, habis itu ke IPK 2, ke IPK 2,3, dan seterusnya sampai IPK 4. Karena itu akan jauh lebih memudahkan daripada kalian cuma asal tulis doang. Terus habis itu nextnya jangan lupa tulis origin ya, yaitu dia itu sumbernya dari kelompok data yang mana. Misalnya ini IPK 1, dia itu sumbernya dari kelompok yang tidak latihan soal atau N2. Makanya gue tulis di sorry, IPK 1 ini. Kayak gitu. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kita bikin rankingnya berurut dari yang terkecil ke terbesar. Jadi IPK 1 ranking 1. Nah, aturannya juga sama kayak tadi ya. Di sini IPK 2 ada 3, berarti dia ranking 2, 3, dan 4. Nanti dia ranking 3 semuanya. Udah, minum dulu. Oke. Berarti dia ranking 3 semuanya. IPK 2,3 di sini ada 4, berarti ranking 5, 6, 7, dan 8. Iya, artinya mereka ranking 6,5. 2,7 itu ranking 9 dan 10, berarti mereka ranking 9,5. IPK 3 itu ada 4, berarti mereka 11, 12, 13, 14. Berarti mereka ranking 12,5. 3,3 ada 3, berarti dari 15, 16, 17. Artinya mereka ranking 16. 3,7 ada 2, ranking 18 dan 19. Berarti mereka 18,5. Dan untuk 40 itu ranking 20 dan 21. Berarti mereka 20,5. Gitu. Oke. Nah, sekarang ranking udah ada, kita tinggal pisahin aja sesuai originnya. Dia dari N2 apa N1. Di sini kayak gini misalnya untuk rank 1 itu berasal dari N2. Ini juga dari N2, ini dari N2, sedangkan ini dari N1. Tinggal kita pisahin kayak gitu aja. Dan kembali. Oke. Setelah kita udah pisahin rankingnya begini,
Sekarang kita harus jumlahin masing-masing ranking lagi. Gitu. Nah, tinggal kita jumlahin aja kedua ranking ini. Yang ini hasilnya 144,5 dan ini hasilnya 86,5 gitu. Nah, ini tuh ada sebutannya. Jadi kalau untuk yang ini tuh artinya W1 dan itu artinya W2. Nah, nextnya kita perlu masuk ke rumus-rumusnya nih. Tadi kan kita mau hitung nilai statnya. Nah, sebelum kita masuk ke the stat, kita perlu cari dulu mu atau rata-rata sama sigma atau standar deviasi. Kita masuk ke mu dulu. Mu itu yang kayak gini. Mu dari W sama dengan rumusnya adalah N1 plus N2 plus 1 dikali minimum dari N1, N2 bagi dengan 2. Nah, di sini N1-nya 11, N2-nya 10 tambah 1. Nah, minimum N1, N2 itu maksudnya apa? Tadi kan N1 11, N2 10. Kita ambil minimumnya 10. Tapi sebenarnya nggak harus kita ambil minimum. Kalau misalnya intinya artinya nanti itu ada perhitungan di mana kita harus pakai W. Di sini kan W-nya ada W1, W2. Sebenarnya tinggal kita ngikutin aja sih. Kalau kita pakai N1 di sini berarti kita pakai 1. Kalau kita pakai N2 di sini berarti kita pakai N2. Gitu. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kita pakai yang N1 ya, yang lebih besar. 11 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 121. Gitu. Terus habis itu next-nya untuk perhitungan sigmanya. Rumusnya seperti ini. Akar dari N1 N kali N2 kali N1 plus N2 plus 1 dibagi dengan 12. Masukin angka-angkanya. N1 11, N2 10 kali 11 tambah 10 tambah 1 bagi dengan 12. Ini langsung masukin kalkulator aja. Hasilnya 14,2. Gitu. Nah, kalau untuk sigmanya kita pakai N1 atau N2 sama aja ya. Karena akan dipakai semua. Nah, terakhir untuk kita ngitung statistical value-nya. Itu adalah Z-stat. Baru kita masukin semuanya. W kurangin mu W dibagi dengan sigmanya. Nah, di sini ya. Di sini kan tadi kita pakai N1. Berarti sekarang W-nya kita harus pakai W1 juga. Kalau tadi kita pakai N2, kita pakai W-nya harus W2 juga. Di sini kita pakai 144,5 kurangin 121 dibagi 14,2. Tuh. Aduh, apa ini? Sama dengan 1,65. Ini Z startnya. Lalu untuk Z grid-nya itu sama dengan Z. Tadi kan signifikansi 5% ya dia minta. Berarti Z 0,05 sama dengan 1,645. Ini bisa bisa lihat di tabel lagi sih sebenarnya 1,645 ini. Cuman mungkin nggak usah dicontohin lagi. Eh, rejection rule ya. Tadi rejection rule kita udah tulis ya. Reject H0 kalau Z start lebih besar pada Z grid. Di sini kita udah punya Z start, kita udah punya Z grid juga. Tinggal kita masukin ke rejection rule aja. Jadi reject H0 if Z start lebih besar daripada Z grid. Z start 1,65, Z gridnya 1,645. Beda sedikit tapi dia masih lebih besar. Berarti artinya kita reject H0. Terus habis itu udah, kita udah ngitung tes statistik. Sekarang untuk E-nya, apa kesimpulan dapat ditarik dari uji statistik tersebut? Apakah klaim yang dibuat dosen didukung oleh hasil survei? Eh, intinya kalau di sini berarti karena kita reject H0, di sini hipotesis testing kita M1 lebih besar daripada M2, berarti eh, klaim dari dosennya eh, yaitu mahasiswa yang latihan soal lebih besar daripada mahasiswa yang tidak latihan soal itu benar karena mediannya terbukti lebih besar gitu. Karena kita reject H0. Berarti kesimpulannya adalah
eh, klaim dari dosennya benar bahwa mahasiswa yang latihan soal itu memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak latihan soal. Itu. Untuk yang rank sum ada pertanyaan? Lalu mau mastiin aja tadi yang Oh iya. mu W sama Z start itu berarti yang penting konsisten ya. Kalau di mu W kita pakai N1, di Z start pakai W N1 gitu. Kalau pakai N2, di Z startnya juga pakai W N2 gitu. Betul, betul. Jadi di sini kalau tadi kan kita pakai N1, berarti kita Hmm. pakai 11, makanya di sini pakai W-nya W1 juga atau 44,5. Seandainya kita pakai N2 atau kini kita ganti jadi 10, di sini kita pakai 86,5. Hasilnya Oh, akan sama tapi. oke oke. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, amin ya. Kita masuk ke soal terakhir. Ini eh, parametric test yang keempat atau Wilcoxon-Van Rank. Nah, sebenarnya ini soal gua nggak nemu soal Wilcoxon Rank yang lengkap ya. Jadi gue nyari yang ketemu aja dan ini versi simplified-nya sebenarnya. Jadi Wilcoxon Rank itu sebenarnya dipakai untuk melihat gini. Misalnya ada 10 sampel yang sama. Terus 10 sampel yang sama itu kita ngelihat sebelum dia ngikutin uh, workshop karir dan setelah dia ngikutin workshop karir, apakah ada dampaknya. Jadi kita mau lihat untuk sampel yang sama before dan after treatment itu ada dampaknya atau enggak. Sebenarnya Wilcoxon Rank itu dipakai untuk itu. Tapi di sini uh, versi simplified-nya dan jadi kita nggak usah kalau tadi kan untuk soal-soal parametric test lain kan kita harus bikin tabel-tabel gini ya, tabel-tabel panjang ranking ini. Cuman di soal yang keempat ini karena gua nggak nemu soal yang rumit, jadi uh, dia itu udah langsung kasih tahu hasilnya gitu. Jadi nggak usah kita ranking-ranking lagi. Nah, dan di sini soalnya juga agak beda ya. Di sini Wilcoxon ranking nggak dipakai untuk membandingkan sampel yang sama before and after treatment. Cuman seharusnya setahu gue tuh pakai kayak gitu. Kita bisa baca soalnya dulu. Investasi trading adalah sebuah majalah investasi. Mereka ingin mengetahui jumlah jam kerja pialang saham per minggunya. Secara khusus, investasi trading ingin mengetahui apakah benar median jam bekerja para pialang saham per minggu adalah 100 jam. Eh, investasi trading kemudian melakukan survei terhadap sampel sebanyak 18 pialang saham dan diketahui bahwa nilai statistik uji Wilcoxon Rank adalah T plus sama dengan 153. Ini nanti ada penjelasannya. Oke. Terus habis itu pertama kita harus tulis hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk menentukan apakah median jam kerja per minggunya sama dengan 100. Kita suruh tulis ininya. Di sini berarti dia two-tail test karena dia udah jelas permintaannya adalah kita mau melihat mediannya apakah benar-benar sama dengan 100. Ini untuk H0 dan HA juga. H0 itu berarti median dari ini sama dengan 100. Eh, sedangkan kalau ini berarti sama dengan tidak sama dengan 100. Two-tail testnya kayak gini. Nah, udah yang poin A kayak gitu doang. Habis itu yang poin B-nya, mengacu pada ukuran sampel, distribusi sampling T dapat didekati dengan distribusi normal. Hitunglah min dan standar deviasinya. Di sini masih mirip, kita akan pakai mu dan kita pakai sigma. Eh, sama yang ini kita akan eh, banyak-banyakin rumus saja. Jadi setahu gue tuh biasa kalau statlan itu di bagian belakang kertas soal itu ada kumpulan-kumpulan rumus. Yang penting kalian bisa identifikasi aja. Dia itu nggak akan kasih tau konteksnya ini itu rumus apa. Jadi yang penting kalian bisa identifikasi itu termasuk rumus apa. Kalau di kelas reguler sih kayak gitu ya. Harusnya di ekstensi kurang lebih sama ya. Oke. Di sini dia tadi bilang kalau N-nya itu sama 18 pialang saham. Jadi kita tinggal masukin aja angka ya. 18 kali 18 tambah 1 dibagi dengan 4. Sama dengan 85,5. Terus eh, udah ketemu mu-nya. Sekarang kita hitung standar deviasi atau sigma. Rumusnya, oke. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24. Nah, masukin angkanya
N-nya 18 kali 18 per 1 dikali 2 kali 18 per 1 dibagi 24. Langsung masukin aja ke kalkulator, hasilnya 22,96 gitu. Nah, poin B kita udah hitung. Ini hafalin rumus aja intinya ya untuk mu dan sigmanya. Udah. Sekarang kita masuk ke poin C. Jika distribusi sampling T dapat didekati dengan distribusi normal, cari nilai uji statistiknya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk uji statistik tinggal kita masukin rumus saja. Bahkan dia rumusnya sebenarnya sama persis kayak yang ini. Cuma W-nya kita ganti sama T. Tapi sebenarnya di sini kan T-nya, makanya ini versi simplified karena T-nya dia udah kasih tahu. Tapi sebenarnya kalau uh, T-nya belum dikasih tahu, itu ada kita bikin tabel-tabel lagi hanya untuk cari T-nya. Sama kayak yang gini sih. Kita bikin tabel untuk cari W. Cuma versi cari T aja. Nanti gue akan kasih link-link semua belajar yang menjelaskan secara lengkap ya, link-link materi. Nah, intinya sekarang kita suruh hitung, kita suruh uji statistik. Uji statistik. Di sini kita pakai Z juga, Z stat. Rumusnya sama persis, tapi W-nya kita ganti sama T aja. Dikurangin mu W, dibagi dengan standar deviasi dari T. T plusnya kan udah dikasih tau di soal ya, 153. Dikurangin dengan mu-nya 85,5 dan standar deviasi adalah berapa tadi? 22,96. Z statnya sama dengan 2,9. Gitu. Terus habis itu baru hitung nilai statistik uji Z-nya. Dan sekarang kita pada poin D, di tingkat signifikan 1%, cari nilai kritisnya, apa kesimpulan dari uji hipotesa ini. Jadi pertama kita D, Z-crit, karena dia two-tailed test ya, jadi Z sama dengan alfa bagi 2, alfanya 0,1% tadi ya. Jadi Z sama dengan 0,005. Karena dia 1% dibagi 2. Ya. Lagi-lagi ini ambil langsung lihat dari Z table aja sebenarnya. Cuman ya untuk mempercepat waktu nggak usah buka tabel lagi karena tadi udah dicontohin juga ya cara buka tabelnya gimana. Intinya dia hasilnya 2,58 dan rejection rule sama persis. Reject 0 if ini apa namanya? Absolut dari Z stat lebih besar daripada absolut dari Z crit. Z statnya 2,94, Z crit 2,58. Berarti yang lebih besar apa Z stat? Artinya kita reject H0. Nah, kalau kita reject H0 artinya apa? Di sini kita bisa lihat reject H0 itu artinya median dari uh, yang kita cari ini tidak sama dengan 100. Berarti artinya jam kerja per minggu tidak sama dengan 100. Entah dia kurang, entah dia lebih tinggi, yang penting tidak sama dengan 100 gitu. Berarti klaim dari siapa? Dari investasi trading ini salah. Nah, nextnya untuk poin E, tentukan p-value untuk uji nilai statistik Z ini dan kesimpulan apa yang akan kita dapat kalau kita lihatnya pakai p-value. Sebenarnya untuk kesimpulan udah pasti sama ya. Ngapain tambah? E, karena dia kan two-tailed test ya. Ini kita harus note banget kalau dia two-tailed test. Nah, untuk apa namanya? eh apa sih namanya? Oh, untuk p-value. Jadi sebenarnya p-value itu cari kayak gini. P dari Z lebih kecil daripada 2,94. Karena kita cari sesuai dengan Z kita ya, Z stat kita 2,94. Tapi nanti kan kita harus nyari ke Z table. Karena Z table itu umumnya adalah left tail. Sedangkan kalau two tail itu sebenarnya kita pakai Z table yang right tail. Jadi kita harus kurangin satu kurang angka ini. Nah, nanti kita cari Z lebih kecil daripada 2,94. Kita cari 2,9. Habis itu 4-nya di sini. 2,94 berarti yang ini. 0,99836. Kita ambil 4 angka di belakang desimal aja. Artinya 0,9984. Gitu. Kita kurangin 0,0016. Nah, ini kenapa penting kalau two tail? Karena kalau two tail dia harus dikali 2. Karena dia ada 2 ekor kan.
32, 9, 0,0032 gitu. Nah, ini p-value kita. Sekarang disuruh uji hipotesis kan, apakah hasilnya akan sama. Jadi eh, kalau kita pakai p-value itu reject 0 if p-value lebih kecil daripada tingkat signifikansinya atau 1% di sini tingkat signifikansinya. P-value kita adalah 0,0032 dan ini 0,01. Berarti dia masih lebih kecil kan? Berarti kesimpulannya sama. Reject 0. Itu sama kesimpulannya. Kalau kesimpulannya beda, berarti salah satu dari perhitungan kalian ada yang salah. Entah yang mana pasti ada yang salah. Karena kesimpulannya nggak akan beda. Begitu. Eh, udah selesai semua. Untuk yang terakhir ini welcome Sanreng ada pertanyaan? Aman kan untuk Ya, teman-teman Wilcoxon yang lain ada Sanreng ini? pertanyaan nggak? Dan sembari nunggu, gue mau kasih tunjuk juga, gue ada bikin sedikit Aman ya? rangkuman. Oke. Nih, ada bikin sedikit rangkuman. Ini rangkumannya sebenarnya lebih ke rangkuman rumus aja, jadi jangan fully rely on rangkuman ini. Tapi sini gue udah bikin rangkuman. Isinya adalah kumpulan-kumpulan rumus dan gimana cara hypothesis formulationnya dan lain-lain untuk semua materi UAS. Nanti akan gue kirim linknya. Nih, sampai akhir. Dan juga sebenarnya gue udah ngerjain beberapa latihan soal UAS yang mungkin tadi soalnya nggak masuk ke yang gue jelasin tadi ya. Di sini gue coba ngirim linknya. Ini gue udah bikin bit.ly gue sendiri. Dan ini ada bit.ly dari asistensi yang cukup bagus. Itu 3 link yang gue kirim di chat. Itu link yang sering gue pakai. Yang paling atas link gue sendiri. Yang kedua adalah link asistensi untuk Statlan ini. Dan dia ada video-video materi. Jadi kalau kalian masih kurang paham dari sini, dia ada video materi yang lebih jelas kan. Dia menjelaskan seluruh materi satu persatu. Dan yang paling bawah adalah link untuk kumpulan latihan soal. Begitu. Terakhir ada pertanyaan lagi terkait Statlan? Oke, mungkin aman kali ya. Oke, kayaknya nggak ada ya, Dok. Oke, gue balikin ke Daniel Aman atau sejauh ini boleh. buat soal-soalnya. Sorry. Oke. Oke, mungkin thank you buat Revaldo dari Mene 23 ya, Ya, kalau nggak betul, salah. 23. Buat kelasnya malam ini, eh, mungkin nanti nextnya kalau ada komunikasi berikutnya nanti sama Kak Devir ya. Oke. Thank you buat soalnya dan penjelasannya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut nanti next bisa via teman-teman Dikti ya dari Kak Devir dan teman-teman. Oke, oh ya sama mau ngingetin teman-teman, memang kita dijanjiin sama dosen sejauh ini kan ada tabel dan juga rumus ya, tapi berkaca dari UTS yang kita tiba-tiba nggak dapet tabel sama rumus, mungkin boleh coba dihafal dikit-dikit, jadi kalaupun tiba-tiba nggak ada rumus dan tabel, nggak ngeblank banget kayak waktu kita UTS kemarin. Mungkin itu aja, thanks Revaldo dan teman-teman udah hadir di Study Boost Statlan hari ini, semoga sukses buat ujiannya, juga buat Revaldo ya, UAS juga di Oke, thank you juga. Semangat teman-teman ujian Statlan ya. Ntar kalau ada pertanyaan boleh